Oke, jadi kami akan membuat tugas topik khusus yaitu, dan di sini kami memakai dataset Gojek, review Gojek. Jadi di sini kami memakai library ini Pandas ASPD Cyclone Model Selection. Lalu ini untuk modelnya nanti Navy Bayes, baru Matplotlib nanti untuk grafiknya. Jadi di sini untuk dataset Gojek Reviewer kami memakai klasifikasi. Kenapa kami memakai klasifikasi? Karena dataset ini mungkin memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai input untuk mengidentifikasi atau memprediksi kategori atau kelas tertentu. Dan di sini kita coba run saja. Dan di sini untuk nanti di bagian bawah kita harus download ini dulu. Kita coba run. Lalu di sini pada line ini line untuk membaca dataset yang sudah ada ini. Di sini saya ganti data agar lebih gampang. Sini sudah berhasil terbaca. Lalu di sini kita akan print info dataset. Jadi di sini sudah masuk di eksplorasi dataset. Jadi sini kita print info dataset info dan static deskripsi. Kita coba run. Berhasil. Jadi yang ada di dalam dataset ini yaitu ini, ada kolom username, content, score, add, dan up version. Selanjutnya di sini kita lanjut ini. Jadi di sini kode ini akan menimbulkan graf ini. Ini graf kolom score dengan add. Perkenalkan, nama saya Vici dengan NIM 2102 1106 0182. Saya akan menjelaskan bagian pre-processing. Di sini kita eh, memiliki list. Nah, ini untuk nantinya untuk penyimpanan, eh, nanti dipakai untuk ini, apa? Untuk testing 10 kata terbanyak ya. Dan kemudian ini yang untuk stop words nanti dikumpul di sini. Kemudian ini adalah fungsi untuk preproses. Jadi ini kita ambil variabel ini dua. Kemudian kita eh, menghilangkan punctuation ya atau tanda baca. Kemudian kita lowercase dan stemming untuk cari eh, kata dasar. Kemudian kita tokenize dan remove stop words di sini. Kita pakai yang Indonesian karena ini adalah data eh, review aplikasi Gojek. Jadi dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian ini untuk memasukkan ke dalam variabel ini. Ini sebenarnya hanya untuk testing saja. Kemudian kita join ya final text-nya itu semua yang ada dalam text token ini. Kita join, kemudian di return. Nah, di sini ini kita saya gunakan hanya 30 eh, data pertama. Jadi 30 review pertama karena kalau digunakan semua dataset itu terlalu besar. Nah, ini kita apply fungsinya, kemudian dimasukkan ke combine text ini. Dan ini adalah isinya. Ini review-review yang sudah di cleaning tadi. Sudah di pre-proses. Kemudian, nah ini kalau eh, untuk mengetes saja 10 kata terbanyak. Ya. Jadi ini ada katanya, Gojek, dan jumlah katanya. Ini hanya 30 dari 30 review yang pertama. Kemudian kita masuk ke transformasi. Di sini kita menggunakan TF IDF Vectorizer. Eh, Ya metodenya ini TF IDF.
Nah, tadi itu yang di atas stopwatch-nya itu berbentuk set, maka kita ubah ke list. Kemudian kita gunakan stopwatch-nya ini stopwatch yang dari atas. Dan untuk respons, ya ini kita transformnya itu pakai combine text. Combine text itu yang tadi ini ya, hasil dari preproses tadi. Kemudian kita print responsnya ini. Nah, ini adalah yang pertama ini adalah indeks dari kalimat atau dari review itu. Kemudian yang ini adalah indeks dari feature. eh, ya, dari fiturnya ini. Kemudian ini adalah bobot IDF. IDF. Nah, kita bisa print, kita gunakan fungsi ToDance ini untuk menampilkan dalam bentuk eh, matrix atau list 2 by 2. Nah, namun di sini eh, mungkin terlalu panjang jadi tidak ditampilkan. Nah, dan terlalu banyak juga karena 20. Di sini kita coba untuk menampilkan dengan lebih baik. Jadi eh, ini kita pakai hmm, ini pakai apa? Pandas. Ya, yang pandas itu kita pakai data frame, kemudian kita tampilkan yang tadi. Jadi yang kolom ini adalah kalimat-kalimat itu atau review-review itu yang D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Ini sampai 30. Kemudian yang yang kata-kata ini atau barisnya itu adalah feature-nya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kata akun itu bobotnya 0,59 bobot IDF-nya pada dokumen satu atau review satu. Jadi di sini yang lain 0. Kemudian misalnya yang eh, ini wajib ini ada bobotnya itu di dokumen 27 eh, 0,49. Ada kata ya di dokumen D30 itu 0,24. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami dengan lebih tahap pemodelan dan metode klasifikasi. Yang pertama kita mengimpor library yang diperlukan ini untuk melakukan eh, vektorisasi. Kita menggunakan count vectorizer, lalu kita melatih model Naive Bayes menggunakan multinomial ND, dan kita akan menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, lalu classification report, dan confusion matrix. Nah, selanjutnya kita membuat data contoh. Untuk contoh, kita akan membuat data frame GF yang berisi data contoh dengan dua kolom, yaitu konten yang berisi teks ulasan data ini. Lalu yang selanjutnya kita di label, kita beri label sentimen yang artinya positif atau negatif. Selanjutnya kita ubah label sentimen menjadi numerik, satu untuk positif dan nol untuk negatif. Ini dilakukan menggunakan fungsi apply dengan lambda function. Selanjutnya kita vektorisasi teks menggunakan count vectorizer untuk mengubah teks dalam kolom konten menjadi representasi vektor numerik yang dapat digunakan oleh model klasifikasi. Hasilnya disimpan dalam X vectorize.
Selanjutnya kita inisialisasi dan latih model naik bias dari classifier, yaitu kita menginisialisasi menggunakan metode multinomial NB dan melatihnya dengan menggunakan data yang telah divektorize serta label sentimen yang sudah diubah menjadi numerik, yaitu DF sentimen. Dengan demikian, kode ini dapat mengilustrasikan proses dasar dalam menggunakan count vectorizer untuk mengubah teks menjadi fitur menarik dan kemudian melatih model klasifikasi naik bias untuk melakukan klasifikasi sentimen berdasarkan konten review atau teks ulasan. Selanjutnya, kita ke tahap evaluasi model. Nah, kita melakukan prediksi pada data yang sama untuk evaluasi. Kita gunakan model yang sudah dilatih tadi untuk melakukan prediksi sentimen pada data yang sama yang digunakan untuk melatih model. Ini dilakukan dengan menggunakan predik pada fitur-fitur yang telah divektorisasi, X-vectorize, dan hasil prediksi disimpan dalam variabel y underscore pred. Nah, selanjutnya kita evaluasi model. Yang pertama, kita melakukan evaluasi model menggunakan beberapa metrik, yaitu kita evaluasi akurasi. Metrik ini mengukur seberapa baik model dalam melakukan prediksi secara keseluruhan. Lalu nilai akurasi adalah proporsi prediksi yang benar dari total prediksi. Selanjutnya, classification report atau laporan klasifikasi memberikan informasi tentang kinerja model untuk setiap kelas positif dan negatif, termasuk precision, recall, dan advanced score untuk masing-masing kelas, serta rata-rata dari semua kelas. Lalu selanjutnya, confusion matrix. Confusion matrix ini menampilkan eh, jumlah confusion matrix menampilkan jumlah prediksi yang benar, true positif dan true negatif, serta jumlah prediksi yang salah atau false positif dan false negatif untuk setiap kelas. Nah, berikut hasil klasifikasi report dari model ini. Berikut tertulis classification reportnya. Saya akan jelaskan sedikit tentang classification report. Yang pertama, precision. Di sini muncul precision mengukur seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan data positif. Dalam kasus ini, nilai precision untuk kelas 0 adalah 1.00, yang berarti semua prediksi yang dilakukan oleh model untuk kelas 0 adalah benar. Yang kedua, ada recall. Recall atau sensitivity mengukur seberapa banyak data aktual yang positif yang berhasil diprediksi oleh model. Nilai recall untuk kelas 0 ini adalah 1.00, yang menunjukkan bahwa model dapat memprediksi dengan tepat semua data positif untuk kelas 0. Selanjutnya ada F1 score. F1 score adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Nilai F1 score yang sempurna adalah 1.00. Dan dalam kasus ini, nilai F1 score untuk kelas 0 sampai untuk kelas 0 adalah 1.00, yang berarti performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data kelas 0. Yang terakhir support. Support adalah jumlah kemunculan setiap kelas dalam data. Dalam kasus ini terdapat 4 data yang termasuk dalam kelas 0. Selanjutnya akurasi. Akurasi adalah mengukur seberapa baik model dalam melakukan prediksi secara keseluruhan. Dan dalam kasus ini akurasi adalah 1.00 atau 100%, yang berarti semua prediksi yang dilakukan adalah oleh model adalah benar. Selanjutnya ada macro average dan weighted average. Nah, macro average adalah
Marco average adalah rata-rata dari metrik precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas tanpa memperhatikan proporsi kelas dalam data. Weighted average adalah rata-rata dari metrik yang memberikan bobot berdasarkan proporsi kelas dalam data. Dalam kasus ini baik macro average maupun weighted average memiliki nilai 1,00 yang berarti menunjukkan performa yang baik secara keseluruhan. Selanjutnya, confusion matrix. Confusion matrix adalah tabel yang menunjukkan performa model dengan menggambarkan jumlah prediksi yang benar, true positif, dan true negatif, serta jumlah prediksi yang salah atau false positif dan false negatif untuk setiap kelas. Pada kasus ini kita memiliki confusion matrix berukuran 1 kali 1, karena hanya ada satu kelas yang diamati atau yang berarti kelas 0. Nah, angka 4 di dalam confusion matrix menunjukkan bahwa model telah memprediksi semua 4 data dengan benar atau true positif, tidak ada data negatif palsu yang atau false negatif, atau positif palsu, false positif dalam kasus ini. Secara keseluruhan, hasil classification report dan confusion matrix menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dalam mengklasifikasikan data dengan akurasi 100% dan F1 score 100% dengan skor sempurna untuk kelas yang diamati. Demikian presentasi dari saya dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.